Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para pengguna AI dan si paling AI yang ujung-ujungnya jadi bodoh karena skillnya tidak terasah? Dimana meski kalian mendewakan AI di zaman serba canggih dan praktis ini, namun ingat, secanggih-canggihnya AI tidak akan bisa melampaui rasa yang dimiliki oleh manusia. Dimana semua itu terjawab di film memonsteran yang satu ini, berjudul Bone Keeper tahun 2026. Yang mana film ini sangat-sangat mengandalkan prompt AI untuk spesial efeknya. Kira-kira apakah film ini akan keren atau malah akan cringe? Mending kita mamam saja bersama-sama. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya fenomena meteor jatuh yang seluruh efek visualnya dibuat menggunakan prompt AI. Singkat cerita, 400.000 tahun kemudian, scene beralih pada keluarga manusia purba yang sedang bertahan hidup di dalam goa. Di tengah nikmatnya mukbang daging mamut, si bapak purba bernama Ujang Erectopus tiba-tiba mendengar sesuatu di dalam goa yang poek. Malang sekali, Ujang Erectopus harus tewas dihabisi monster AI yang ternyata masih hidup setelah 400.000 tahun berlalu. Or anywhere for a story. Singkat cerita, pada tahun 1976, seorang jurnalis bernama David terlihat melakukan investigasi ke arah hutan bagian kidul, di mana kali ini David berniat mencari legenda goa kematian yang cenah dihuni oleh makhluk SCP. Dirasa ini goa yang dimaksud, David pun langsung meliputnya. Sesampainya di dalam goa, seketika David heran saat menemukan lendir dan rahang manusia di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba, niat hati mengungkap misteri goa kematian, David malah tewas digondol makhluk AI. Dan setelah kejadian itu, David dinyatakan hilang secara misterius. Kemudian kisah beralih ke masa sekarang, di mana kini cucu David yang bernama Olivia berencana untuk mengungkap misteri hilangnya si kakek di goa kematian. Lantas Olivia diajak bestinya yang bernama Anna untuk bersiap karena sebentar lagi jemputan akan datang. Singkat waktu, terlihat Olivia pergi bersama circle-nya untuk menyelidiki goa yang pernah didatangi oleh kakeknya. Terlebih sejak kematian orang tuanya, Olivia yang hidup sebatang kara akhirnya mendedikasikan diri untuk mengungkap penyebab hilangnya si kakek. Di tengah perjalanan, seketika si supir bernama Ethan langsung semeringah saat melihat seorang kewes yang akan meminta tebengan. Hey, I'm just being a good Samaritan. A video during... I know the area. We don't have enough space in here. And the bitch hiker strikes again. Saat dihampiri, rupanya kewes ini merupakan seorang vlogger terkenal yang dijuluki sebagai Bondon Approokers bernama Ashley. Sebelum nebeng, Ashley berkata jika dirinya berencana pergi ke bandara untuk pulang ke Skotlandia. Mendengar hal itu, dengan berat hati Ethan berkata jika dirinya tidak bisa mengantar Ashley karena saat ini mereka akan pergi untuk menyelidiki goa kematian yang dihuni oleh makhluk sejenis SCP. Dirasa akan menjadi konten tambahan, Ashley yang tertarik memutuskan untuk ikut sebelum pulang ke Skotlandia. And check out all the equipment these guys are coming with. Nice.
Sesampainya di kabin penginapan, Ethan berkata jika saat ini kita harus mencari pria akamsi yang bernama Harrison, di mana menurut info, Harrison ini dikenal sebagai satu-satunya orang yang selamat setelah mengunjungi goa kematian, dan pastinya Harrison mengetahui lokasi goa tersebut. Kemudian, Anna yang memiliki ide mengajak circle-nya untuk nongkrong di bar, kali aja ada warga sini yang mengetahui keberadaan Harrison. Dirasa boljug, mereka pun sepakat untuk pergi ke bar nanti malam. Di malam harinya, mereka yang baru tiba di O'John's Bar seketika kaget saat melihat banyaknya korban yang hilang secara misterius. Lantas tanpa basa-basi, bartender sepuh bernama Linda langsung menanyakan tujuan mereka. Lantas Ethan memberitahu jika mereka ingin menemui seorang pria bernama Harrison. Mendengar hal itu, pria tungguk kiris bernama Raskin langsung memberitahu keberadaan rumah Harrison. I mean, he might be in the loo or something. Setibanya di rumah Harrison, mereka pun kaget saat Harrison keluar sambil menodongkan bedil somplak. Lantas Harrison yang mengetahui tujuan mereka meminta circle Olivia ini untuk segera pergi. Namun setelah mengungkapkan jika David adalah kakeknya Olivia, Harrison pun meminta mereka untuk masuk. Di dalam rumah, Harrison berusaha memperingatkan jika goa yang mereka cari sangatlah berbahaya. Akan tetapi mereka yang tidak ingin perjalanannya sia-sia tetap bersikeras untuk pergi ke goa tersebut. Dirasa keras kepala, Harrison berniat memperlihatkan sesuatu. Sesaat kemudian, Harrison berkata jika dulu ia sempat menemukan rekaman ini tergeletak di dalam goa. Dan setelah dicek, rupanya rekaman ini adalah milik David. Lights, please. Oh, come on. And how about that? And for 50 years. My God, sontak mereka pun syok parah saat melihat David tewas diserang oleh sosok makhluk yang sangat mengerikan. Melihat bentuknya yang aneh, Harrison menduga jika sosok ini berasal dari luar angkasa dan sudah ada sebelum kehidupan di bumi tercipta. Ia pun kembali memperingatkan mereka untuk mengurungkan niat pergi ke goa tersebut. Terlebih dirinya pun sempat mendapat serangan dari si makhluk ketika masih bocil. Di mana ketika itu Harrison yang sedang apruk-aprukan di hutan tidak sengaja menemukan sebuah goa, dan saat dicek, Harrison menemukan pecahan batu meteorit di mulut goa tersebut. Dan akibat kejadian itu, Harrison langsung mengalami luka serius hingga terkena racun setara 10 bisa ular kadut, hingga harus menjalani operasi yang serius. Dan saat beranjak dewasa, Harrison yang penasaran nekat kembali ke gua untuk memastikan apakah makhluk itu masih ada. Namun ia malah menemukan kamera milik David. Meski sudah mendengar cerita-cerita mengerikan tadi, akan tetapi Olivia dan yang lainnya tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Lantas apa boleh buat, Harrison yang tidak punya pilihan akhirnya memberitahukan lokasi goa tersebut. Singkat waktu, setibanya di mulut goa, mereka langsung melakukan persiapan sebelum memasuki goa kematian ini. Wait, you okay? Bisa kita lihat mereka pun tidak mengetahui jika si makhluk masih bersemayam di dalam goa ini.
Setelah cukup jauh memasuki goa, Ethan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di saat itu pula, Nadia pun heran saat melihat lendir yang mirip dengan leho menempel di dinding. It's pretty. Hydrophobic molecules. Not quite sure. I'll be able to tell what the species is from. Sontak Raffi pun kaget karena dalam lendir ini terdapat virus dan mikroba yang aneh. Setelah mengambil sampel, Ethan mengajak semua orang untuk melanjutkan penelusuran. Sementara itu, Ashley yang selesai ngeplog berniat mengecek hasil rekamannya terlebih dulu. See yourself. Good vibes. Saat semua orang pergi, Ashley pun kaget setelah mendengar suara gemuruh yang menghampirinya. Lalu tiba-tiba my god, sungguh mubazir. Akibat gak langsung balik ke Skotlandia, vlogger cantik ini malah harus modar dengan kondisi beweh ekstrim. Kembali pada circle Ethan yang belum menyadari kematian Ashley. Saat perjalanan mereka menemukan rute bercabang, Ethan berencana melakukan tindakan bodoh, yaitu dengan cara membagi kelompok guna mempersingkat waktu. Namun di saat itu pula, Nick pun heran saat menyadari Ashley tertinggal di belakangnya. Takut terjadi sesuatu, Nick yang khawatir memutuskan untuk kembali guna memastikan keadaan Ashley. Tapi bukannya nungguin, Ethan dan yang lainnya malah langsung melanjutkan penelusuran. Singkat waktu di tengah penelusuran, mereka pun merasa jijik saat menemukan banyaknya lendir dan juga bercak-bercak merah yang seperti darah. Hingga sesaat kemudian, Olivia pun kaget saat menemukan rambut bule dengan darah yang masih segar. Dirasa sesuatu telah terjadi, Ethan langsung membawanya untuk dijadikan barang bukti. Kemudian, scene beralih pada Nick yang sedang mencari keberadaan Ashley. Ashley! Fuck! Ashley, you there? Di tengah pencarian, seketika Nick pun syok parah saat menemukan ceceran darah di dinding goa. Tak cuma itu, Nick pun menemukan HP Ipong milik Ashley. Di tengah rasa syok, seketika Nick panik saat mendengar suara misterius yang mendekat. My god, setelah diserang tentakel berkepala manusia, apakah Nick akan baik-baik saja? Sementara di sisi lain, Nadia yang sedang mencari sampel langsung kaget saat menemukan potongan daging dan tangkurak dengan kondisi yang masih segar. Di tengah keheranan, perhatian pun teralihkan saat mendengar suara gemuruh dari arah lain. Melihat tentakel aneh muncul, si Nadia malah kepo dan berusaha mengeceknya dari dekat. Emang dasar film. Di saat itu pula, rekan-rekannya mendengar teriakan Raffi yang meminta tolong. Dirasa sesuatu telah terjadi, mereka yang khawatir bergegas mencarinya. Sontak mereka pun kaget saat melihat Raffi babak belur dan berlumuran darah. Di saat itu pula, mereka pun syok parah saat melihat telur-telur si makhluk sebentar lagi akan menetas. Lantas sebelum kehabisan waktu, mereka berniat membawa Raffi keluar dari goa.
Sangat mengerikan, di tengah pelarian mereka malah menemukan sarang si makhluk, di mana dalam lendir-lendir ini terdapat banyak korban yang tubuhnya sedang dicerna sampai menjadi tulang belulang. Saat kawanan makhluk berdatangan, mereka pun bergegas mempercepat pelarian. Look, it's a slope. Tanpa diduga, rupanya Nick yang digondol kini bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Melihat Nick yang bermutasi, Ethan berniat untuk mendokumentasikannya. Betapa leganya Ethan saat dirinya berhasil keluar. Kemudian Ethan bergegas mengambil peralatan camping yang ia simpan di mulut goa. Sementara Olivia dan Anna akan memberikan pertolongan pertama pada Raffi. Setelah membawakan matras dan tenda, Ethan berniat mencari sinyal guna meminta pertolongan. I'll be back. Be careful. Saat terhubung, Ethan pun menghubungi Harrison dan menceritakan segalanya, di mana ia memiliki bukti keberadaan si makhluk yang selama ini menjadi momok di wilayah ini. Mendengar hal itu, Harrison yang khawatir berniat melaporkan hal tersebut pada polisi dan tentara, supaya makhluk ini musnah untuk selamanya. Lantas sebelum pergi, Harrison memperingatkan Ethan untuk bertahan beberapa jam lagi. Lantas setelah mendapat telepon, Harrison yang penasaran berniat mengecek file rekaman dari Ethan. Come on, come on, come on. Seketika Harrison terperangah saat melihat kengerian yang terjadi di dalam goa. Kembali pada para kewes, mereka yang terbangun heran saat mendengar suara aneh dari luar. Mereka pun tidak menyadari jika si makhluk berhasil menemukan keberadaannya. Lalu tiba-tiba untung saja Ethan pun masih sempat menyelamatkan para kewes. Akan tetapi melihat si makhluk masuk ke dalam goa, mereka pun memanfaatkan kesempatan untuk pergi melalui jalur lain. Malang sekali, Anna pun harus tewas tertangkap oleh si makhluk. Di tengah keputusasaan, Olivia yang tidak punya cara lain terpaksa harus memutar dengan cara menyusuri goa. Sementara di dalam goa, Ethan yang sekarat berusaha untuk ngepiralin makhluk ini sebelum meninggoy. Sungguh naas, Ethan pun harus tewas dirujak si makhluk. Kembali pada Olivia, setelah mempersiapkan mental, ia pun langsung masuk ke dalam goa.
Di tengah kepanikan, Olivia yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah. Sementara di luar, tim kepolisian yang baru tiba langsung mencari keberadaan Olivia. Tak cuma itu, mereka yang mengetahui entitas monster AI berniat meledakkan goa tersebut. Woman inside! I don't give a damn who... Setelah memukul mundur si makhluk, mereka pun langsung mengevakuasi Olivia dan bersiap untuk meledakkan tempat ini. Akhirnya, si monster AI sok serem ini berhasil diledakkan oleh gabungan tim militer dan kepolisian. Singkat cerita, Olivia yang masih selamat akhirnya siuman di ruang perawatan. Namun di saat itu pula, Olivia pun langsung syok saat si dokter Johnny Suns memberitahu jika saat ini Olivia sedang hamil besar. My God, mengerikan sekali. Rupanya saat tertangkap si makhluk, Olivia sudah dijadikan inang untuk melahirkan orok monster AI. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang penuh dengan efek AI, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas AI. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan mungkin segini saja review dan pembahasan film Bone Keeper 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.